Sebenarnya pupuk gacoran itu dikasih pur ayam pun bagus. Nah, cuma kalau Anda kasih pur ayam jangka panjang tidak ada putusnya, yang saya takutkan adalah perkutut tersebut akan lemah. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nanawi. Kali ini kita mau membahas permintaan teman-teman. Permintaan teman ada yang suruh buatin cara perawatan perkutut gacoran ya. Tentunya di sini saya bicara pengalaman saya. Nah, nggak usah dibantah. Kemarin ada yang bantah. Wes nggunaku kutut ora tak onone ya gacor. Ya monggo. Tapi saya sendiri sebagai pecinta perkutut itu ya dirawat sebaik mungkin ya, sebagus mungkin. Kita pecinta bukan pemburu kenikmatan gacoran saja ya. Dirawat sebaik mungkin, gacor gak gacor urusan belakang. Penting kita memelihara peliharaan kita itu sebaik mungkin. Itu prinsip saya. Oke, yang baru nonton channel Nanawi silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng ya. Bagikan ke teman Anda kalau teman Anda membutuhkan tutorial seperti yang saya sampaikan. Maaf suaranya agak pelan, ini malam hampir jam 1 mungkin, karena bisanya buat video ya selonggarnya pas bocil-bocil dulu. Oke, langsung saja. Perawatan yang pertama adalah pengembunan ya. Tentunya ini pengembunan perawatan kedua harusnya ya. Yang pertama itu ya harusnya bibitnya memang perkutut yang bagus, perkutut yang bermental ya, perkutut yang suaranya besar. Dalam arti di sini perkutut yang punya power. Nah, Anda bisa ketik di pencarian ciri-ciri perkutut bermental baja, suara besar, di sana sudah selesai. Oke. Nah, seterusnya adalah pengembunan. Sistem pengembunan ini teman, itu bisa Anda lakukan sekitar setengah 6 pagi. Atau Anda ketik di pencarian juga ada pengembunan perkutut yang benar, nanti akan muncul video saya ya. Nah, pengembunan ini dilakukan di tempat yang sekiranya lebih terang, misalnya dekat lampu, nggak masalah. Untuk apa teman? Diketakutan gelap. Kalau di tempat terlalu gelap nanti ada orang lewat, apalagi di gantangan saya seperti itu kan, yang sering saya share di video live itu kan pinggir jalan, banyak orang lalu lalang. Ini kalau tempatnya nggak begitu terang, nggak rotok padang, bahaya ya. Makanya saya mengembunkan itu sekarang. Kalau dulu dekat lampu kan gantangan saya sebelah kiri rumah, sekarang saya pindah kanan karena banyak kucing, akhirnya saya pindah sebelah kanan, itu agak gelap, jadi saya mengembunkan sekitar tengah 6-an lebih. Nah, fungsi pengembunan itu apa? Jadi bukan kok kutut itu biar dapat embun, bukan, tetapi kita cari suasana terbaik di pagi hari ya, baik dari segi auranya, suasananya, baik dari udaranya ya. Udara pagi itu luar biasa bagusnya ya, sebelum matahari terbit. Makanya teman-teman kalau mau sehat itu sebelum matahari terbit jalan-jalan ya, di sana suasananya mantap sekali. Pokoknya enak dong, tahu rasanya jajal dicoba lah. Setelah subuh itu jalan-jalan, enak udaranya. Nah, suasana yang enak, udara yang bagus inilah yang kita ambil, bukan masalah kena embun atau tidaknya ya. Itu yang saya tekankan. Oke, pengembunan. Yang kedua, penjemuran. Nah, penjemuran di sini sekaligus langkah berikutnya setelah pengembunan tadi. Jadi kalau saya sendiri dari pengembunan itu tadi saya langsungkan langsung ke penjemuran. Lu mas, nanti kalau kita tinggal kerja bagaimana? Ya, nggak tahu, saya cerita pengalaman saya saja. Jadi ini yang saya ceritakan pengalaman saya. Jadi gantangan saya yang sekarang itu saya embunkan pagi sampai kurang lebih jam 11 itu matahari sudah geser ke atas, sudah panasnya berkurang. Karena apa? Sebelah atas barat gantangan saya itu ada pohon mangga.
Jadi secara otomatis ketika jam 11 ke atas itu malah nggak kepanasan. Nah, teman-teman bisa pakai trik saya ini. Jadi usahakan perkutut itu bisa otomatis di dalam penjemurannya. Jadi setelah jam 11 ke atas itu sudah iup, sudah teduh, sehingga kita tidak usah mengambil. Jadi gantangan saya ini kadang sampai jam 2, jam 3 baru saya ambil. Karena ya aman-aman saja. Sudah keadaan teduh, suka panas karena terhalang pohon mangga tadi dan mataharinya ya. Untuk teman-teman yang sibuk ya monggo lah, paling tidak itu ketika lowang longgar dirawat sebaik mungkin, karena kita itu pecinta, bukan sekedar penikmat suara saja. Rawat sebaik mungkin ya, hasilnya pasahkan dengan yang membuat kutut tadi itu. Oke, yang selanjutnya adalah makanan dan asinan. Makanan terbaik ini yang harus kita lakukan. Anda bisa ketik makanan perkutut gacoran biar stabil. Di sana sudah saya share, yaitu aplikasi Gulcoin dan Millet Putih. Ya, kemarin ada yang komen itu bukan gacoran tapi ngirit. lucu komen itu lucu. Bukan ngirit mas, kita itu pakai logika saja. Kalau makanan kita rawatan terus, pak, makanan rasian terus pakai rasian tanpa ada millet putih campuran, ya selesainya dalam arti ya gacor ya gacor, cuma jangka panjangnya bertahun-tahun ya, ini harus kita perhatikan juga. Kalau untuk setahun 2 tahun monggo terserah ya, kita sebagai pecinta penikmat ya sampai tahunan kan. Saya sendiri yang siwo itu sampai 5 tahun lebih di tempat saya. Yang lainnya ada yang umur 5 tahun juga ada 2 ya. Jadi jarang teman, jarang sekali penghobi itu, memang benar-benar penghobi jarang. Kadang ya hobi, cuma kalau laku dijual tuh ya ada. Saya sendiri ya ada yang saya tidak jual, ada yang saya jual, karena ada yang memang saya khususkan untuk saya pelihara, nggak saya jual. Saya tidak semua perkutut dalam peternakan saya jual, enggak ya. Harap dimaklumi teman-teman ya, karena ada juga hewan kesayangan saya yang enggak akan saya jual untuk teman-teman ngopi saya. Oke, jadi makanan yang terbaik itu kalau saya yaitu Gulcoin dicampur millet putih. Perbandingannya kalau mau ngasih dalam cepuk ya, Gulcoin kasih millet putih kasih 3 sendok makan misalnya, Gulcoinnya 1 sendok. Ya nyarupi pas saat makan wae. Nyampurnya pakan Gulcoin dan millet putih itu loh. Pas mau ngasihnya saja. Lu mas, kalau dikasih pur ayam gimana mas? Enggak masalah. Ya saya sendiri sudah mencoba. Sebenarnya perkutut gacoran itu dikasih pur ayam pun bagus. Nah, cuma kalau Anda kasih pur ayam jangka panjang tidak ada putusnya, yang saya takutkan adalah perkutut tersebut akan lemak. Karena apa? Protein dengan kelincahan perkutut, ruang geraknya itu tidak imbang. Ya, saya takutkan perkutut Anda yang lemak. Itu saja. Ya, jadi kalau teman-teman mau pakai pur ayam, saran saya itu seminggu 1 kali saja. Jadi misalnya seminggu hari Minggu ya dikasih pur ayam ya, 2 hari diambil pur ayamnya. Kalau habis ya nggak masalah, kalau nggak habis 2 hari selesai. Nah nanti minggu depannya dikasih lagi. Itu saran saya. Jangan setiap hari. Kalau setiap hari saya yakin perkutut Anda akan lemah dan itu akan merugikan kita juga, karena perkutut yang lemah itu birahinya akan sulit naik ya, birahinya akan sulit naik, apalagi kalau di peternakan ya. Perkutut lemak itu sangat banyak resikonya ya. Perkutut lemak itu ditandai dengan apa? Perkutut gerakannya tidak lincah. Kalau Anda cek, Anda buka duburnya itu akan kelihatan menguning, kuningnya kuning tua dan setengah keras. Itu lemak yang berat, lemak yang istilahnya berpengaruh. Kalau lemaknya cuma kuning tipis seperti minyak goreng, itu nggak masalah. Itu biasanya perkutut birahi, apalagi betina, itu biasanya mengalami itu ya. Walaupun nggak lemak
Yang lemak nanti itu namanya lemak sehat, bukan lemak jahat. Kalau lemak jahat itu kan saya katakan di awal tadi, kuning, tebal, dan dia kuningnya pekat. Kalau kuningnya kuning seperti minyak goreng, itu lemak-lemak yang lumrah biasa terjadi ketika begitu kita birahi. Oke, yang terakhir, nah, perawatan kenyamanan. Jadi kita harus paham kemauan perkutut kita. Ini yang jadi kunci. Ya, cara memahami karakter perkutut sudah saya share kemarin ya. Cara memahami karakter perkutut bagaimana. Karena sebaik apapun dialog kita, kalau kita tidak paham dengan kemauan peliharaan kita, ya selesai. Semuanya akan sia-sia. Oke, sekian. Ada salahnya mohon dimaafkan. Ya. Salam, Tutut Sobai Patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.